Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi PAI 1C. Saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Perkembangan Kurikulum PAI dalam Sejarah Indonesia. Tugas presentasi dari pelajaran kurikulum dan pembelajaran PAI oleh Bapak dosen. Sebelumnya saya mohon maaf dan mohon izin kepada Bapak dosen dan juga teman-teman untuk saya izin ya untuk bisa mempresentasikan, dan teman-teman sekalian maupun Bapak dosen juga nanti boleh memberikan masukan dan juga kritik saran. Seperti yang kita ketahui, kurikulum PAI berevolusi dari zaman kolonial yang dimana zaman itu terabaikan ya. Kemudian berevolusi lagi menjadi Orde Baru dengan segala kurikulumnya dan juga ke masa reformasi, kemudian hingga sekarang kurikulum merdeka. Kita masuk ke masa kolonial. Masa kolonial mempunyai tujuan, konten, dan juga fokus. Tujuan pendidikan pada masa kolonial adalah mendidik pegawai rendahan untuk kepentingan penjajah, bukan untuk kepentingan Indonesia. Jadi untuk memperkaya penjajah ya, jadi kita dibodoh-bodohi seperti itu. Kontennya, adapun yang menjadi kontennya, pendidikan agama Islam saat itu sangat tidak diperhatikan dan hanya diberikan khusus untuk kaum priai, kaum bangsawan, kaum yang punya punya peran penting ya untuk penjajah saat itu. Dan masa kolonial, pendidikan itu berfokus tidak untuk kurikulum PAI, tetapi kurikulum PAI yang terstruktur hanya untuk dirancang untuk kepentingan kolonial, bukan untuk kepentingan masyarakat umum. Pada masa Orde Baru juga sama, mempunyai tujuan, konten, dan juga fokus. Adapun tujuan pada masa Orde Baru adalah membangun nasionalisme, stabilitas, dan moralitas bangsa, serta menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Walaupun sebelumnya untuk masyarakat luas itu tidak mempunyai kurikulum yang tetap. Seperti yang kita ketahui, waktu zaman kolonial katanya ya, para perempuan itu tidak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan sekolah. Adapun konten pada masa Orde Baru, yaitu kurikulum terintegrasi dalam struktur nasional PAI dengan menjadi mata pelajaran wajib dari SD hingga SMA. Jadi pada masa Orde Baru PAI sudah ada dan sudah menjadi wajib bagi pendidikan SD sampai SMA. Walaupun pada saat itu yang mengenyam pendidikan sampai SMA belum merata. Hanya kaum-kaum tertentu yang punya uang lah waktu itu. Adapun fokus pada masa Orde Baru adalah penekanan pada pengetahuan agama yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, serta terintegrasi nilai Islam dengan nasionalisme. Kurikulum ini juga disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Jadi pada masa Orde Baru itu masa pembangunan ya, masa pembangunan di mana Indonesia ini baru merdeka dan butuh sekali orang-orang yang bisa membangun Indonesia. Seperti itu. Adapun kurikulum yang tercantum dalam masa Orde Baru ada 4. Pertama, kurikulum 1968, yaitu mengubah program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus, yang berfokus pada pembentukan manusia Pancasila, namun banyak materi teoritis ya. Yang kedua, ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan efektivitas dan efisiensi dengan pendekatan manajemen by objektif atau MBO dan sentralistik dari pemerintah pusat. Kemudian pada masa Orde Baru diganti lagi kurikulumnya menjadi kurikulum 1984 dengan menggunakan pendekatan proses yang disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau disebut juga Student Active Learning atau SAL. Dan terakhir di kurikulum Orde Baru ada kurikulum 1994, yaitu
kurikulum yang menggabungkan kurikulum sebelumnya dan mengintegrasikan muatan nasional dan lokal, serta menerapkan sistem catur bulan menggantikan semester. Kemudian, masa Orde Baru telah habis, digantilah masa reformasi. Masa reformasi juga sama memiliki tujuan, konten, dan juga fokus yang berbeda. Tujuan dalam masa reformasi adalah pemberdayaan siswa, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi pada saat itu pembangunan sudah mulai merata, sehingga yang dikembangkan dalam kurikulum itu adalah kesejahteraan untuk masyarakat. Untuk membuat masyarakat menjadi sejahtera adalah dengan dididik hati dan juga moralnya ya. Adapun konten yang dilakukan pada masa reformasi adalah mulai menggunakan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2024. Kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, dan kebetulan saya juga alumni KTSP 2006. Dan kurikulum 2013 yang kemarin ya, kurikulum 2013 sebelum kurikulum Merdeka ini. Adapun fokus dalam masa reformasi adalah menggeser fokus dari penguasaan materi dengan penguasaan kompetensi. Kurikulum menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan siswa. Apalagi pada masa kurikulum 2013, saat itu masa saya beralih dari KTSP ke kurikulum 2013 itu lumayan susah, karena biasanya di Huapan hari itu harus mencari sendiri gitu. Nah, untuk membahas kurikulum-kurikulum yang berada pada masa reformasi, ada 3 macam ya tadi. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004, yaitu menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik, aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Jadi, yang difokuskan adalah sikap dan perilaku siswa. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri. Dan terakhir pada masa reformasi ada kurikulum 2013 yang kemarin atau K13, lanjutan dari KTSP dengan penekanan yang lebih besar pada pengembangan karakter siswa melalui integrasi nilai-nilai karakter dan kompetensi. Hingga akhirnya kurikulum berevolusi lagi menjadi seperti yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Dan kurikulum Merdeka juga mempunyai hal yang sama ya, tujuan, konten, dan juga fokus. Adapun tujuan dari kurikulum Merdeka ini adalah menyiapkan siswa yang memiliki profil pelajaran Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter. Yang kedua, kontennya adalah fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik siswa di setiap daerah. Dan fokus dari kurikulum Merdeka ini adalah siswa menjadi subjek pembelajaran yang aktif. Jadi, nu tadina di Huapan merenya banyak. Yang tadinya dimasuki pelajarannya mentransferkan ilmu, saat ini mereka harus mencari sendiri, mencari referensi, dan juga nantinya menjadi bahan diskusi ya di kelas. Kurikulum ini memberikan kebebasan bagi guru untuk mengajar sesuai konteks dan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran PAI dapat lebih relevan dan berpusat pada siswa. Jadi, kurikulum Merdeka itu sudah menjadikan siswa sebagai subjek pendidikan, bukan lagi menjadi objek pendidikan seperti yang dulu-dulu. Adapun kurikulum Merdeka ini punya berbagai penyesuaian. Ada 4 penyesuaian. Yang pertama, fleksibilitas. Jadi, pada kurikulum Merdeka, sekolah dapat memilih dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kesiapan masing-masing. Jadi, sekolah dibebaskan untuk memilih dan menyesuaikan kurikulum mereka sendiri. Jadi, lebih kreatif ya. Kedua adalah
diferensiasi yang memungkinkan pembelajaran sesuai capaian perkembangan kebutuhan dan minat individu peserta didik. Jadi different ya, bisa memungkinkan belajar dengan sesuai perkembangan dan kebutuhan. Jadi itu minatnya kemana gitu, nanti disalurkan oleh sekolahnya. Yang ketiga adalah P5, program yang wajib mendorong pembelajaran berbasis proyek lintas disiplin, kolaborasi, dan pemecahan masalah untuk menguatkan karakter dan kompetensi abad ke-21. Yang terakhir adalah perubahan peran guru. Peran guru berubah menjadi fasilitator pembelajaran, bukan hanya mentransmisikan pengetahuan. Jadi, guru itu di kurikulum Merdeka itu menjadi fasilitator, bukan menjadi bukan mentransfer ilmu, tapi menjadi fasilitator ilmu. Artinya siswa itu menjadi subjek pendidikan, bukan lagi menjadi objek. Mereka bebas mencari referensi dari manapun, kemudian nanti didiskusikan, dan didiskusikan itu harus dengan pengawasan guru agar pendidikannya terarah, tidak ngawur kemana-mana ya. Dan kita bisa simpulkan dari pembahasan yang tadi bahwa kurikulum pendidikan PAI atau pendidikan agama Islam berevolusi dari masa kolonial, terbatas, dan bersifat indoktrinasi. Kemudian menjadi masa Orde Baru dengan kurikulum terintegrasi yang berfokus pada penyempurnaan dan pembangunan nasional melalui kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994. Berlanjut ke masa reformasi dengan penekanan pada kompetensi dan karakteristik seperti kurikulum KBK 2004, KTSP 2006, dan kurikulum 2013. Hingga akhirnya sampai sekarang ini kurikulum Merdeka yang berfokus pada pengembangan dan minat. Hingga akhirnya pada kurikulum yang sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka yang berfokus pada pengembangan minat dan bakat siswa, karakter, serta pemahaman dan implementasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.